Bab berapa ya sekarang ya? 15 ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, suaranya bendal itu. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam Jumat ya, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan tidak kita sia-siakan nikmat tersebut, karena nikmat tersebut biasanya banyak orang lupa, banyak orang lalai. Kita kalau punya waktu luang, punya sehat, biasanya peluang maksiatnya lebih besar daripada kalau kita waktunya sempit dan sakit. Karena orang kalau sakit biasanya urusan duniawi lupa. Jadi beberapa golongan malah ada yang senang kalau diuji sakit. Karena apa? Yang diingat hanya Allah, Allah ya, zikrullah. Kalau kita diuji sakit sedikit saja, ngeluhnya sakitnya 1 jam, ngeluhnya 70 kali. Lebih banyak ngeluhnya daripada sakitnya. Baik, kita lanjutkan ya. Alhamdulillah kita nggak sia-siakan waktu tersebut sama nikmat sehat tersebut untuk amal-amal soleh. Apalagi di malam Jumat ya, itu salah satu kalau di Islam adalah Sayyidul Ayyam, hari yang paling banyak fadilahnya. Apa Ali? Sorry nih, kalau di Indonesia saya baru pulang kerja. Jadi masih riwa-riwi. Tadi apalagi kitabnya mau dihilangkan sama Adam. Cari dulu di Aurat Arid. Tapi nggak apa-apa, sedikit-sedikit. Yang penting istiqomah. Bab yang ke-15 ya. Fi fadilatis sunani. Dalam menerangkan fadilah atau keutamaan-keutamaan ibadah sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala telah bersabda siapa an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, siapa orang sholat yang sholat fi yaumi fil yaumi dalam satu hari wal lailati dan satu malam ya, sehari semalam, isnatai asyrota 12 rakaat, 12 ya, rokaatnya tatawuan, nggak ada paksaan ya, sukarela, memang muncul dari eh, keinginan pribadi ya, ikhlas, bana maka membangunkan ya, build. Siapa Allahu Allah, lahu bagi orang tersebut, lahu bagi man, baitan ya, rumah fil jannati di surga. Jadi gitu ya. Siapa orang yang sholat, maksudnya sholat sunnah ya, fil yaumi wal lailati, sehari semalam itu sholat sunnahnya ada 12, isnatai asyrota, 12 rakaat. Tatawuan, nggak terpaksa, jadi seneng gitu. Maka Allah akan ya banallahu lahu baitan fil jannati. Maka Allah akan membangunkan baginya rumah di, di surga. Jadi itu. Ini 12 rakaat di kitab ini tidak di breakdown keterangannya. Tadi saya lihat di syarahnya di kitab Tanqiul Qaul, 12 rakaat itu apa saja? 4 rakaat sebelum zuhur, ya. Jadi sholat zuhur berapa rakaat sih? 4 Syekh. 4. Yang lain berapa rakaat? Kalau sholat zuhurnya masih 4 rakaat, jauh dari jodoh, jauh dari rezeki. Sholat zuhur tuh minimal 8 rakaat. 2 rakaat qobliyah, 2 rakaat ba'diyah. Iya. Itu harus diamalkan, harus di istiqomahkan.
Apalagi kalau di-upgrade lagi 4 rakaat sebelum zuhur. Wah, luar biasa ini. Ya, jadi 10. Ya, 10. Jadi sholat sunnah itu kalau bisa, sholat sunnah itu memang ada pendapat yang menyebutkan mesti harus dua-dua. Jadi nggak boleh langsung di rangka 4. Saya ingin sholat tahajud 12 rakaat, satu salam. Nggak bisa ya. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi ada 6. Gitu ya. Ya kalau ada taraweh 11 rakaat, 4 4 taraweh, 4 taraweh, 3 witir. Cepet banget. Ya udah nggak apa-apa lah, terserah. Mungkin mereka juga punya pendapat gitu. Cuma yang masyhur kebanyakan sholat sunnah itu 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi 2 rakaat, 2 rakaat gitu ya sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur kalau bisa gitu. Kemudian apa lagi? Itu kan masih 4 rakaat. Keluar suaranya. Kemudian 2 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sebelum asar. Jadi 6. Ya. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Ya. Jadi itu dan 2 rakaat sebelum subuh. Malah sebelum subuh ini powerful banget ya. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, kalau pengen kaya raya itu diistiqomahkan. Sini Ali duduk sini dong. Ya. Ini kalau di Indonesia jam segini masih jam-jamnya anak-anak on fire. Kalau di Jepang dulu masih udah ngantuk-ngantuknya jadi enak. Di sini masih berantakan semua. Anak-anak masih riwa-riwi. Jadi gitu ya. Siapa orang yang bisa 12 rakaat salat sunnah, maka Allah akan bangunkan baginya di surga rumah. Gitu ya. Rumah di surga ya. Jadi gampang banget ya 12 rakaat salat sunnah. Saya aja di Indonesia nabung dari dulu masih belum lunas-lunas beli satu rumah. Ini sama Allah dikasih kata Rasul ya, dikasih kemudahan 12 rakaat dikasih rumah, rumahnya di jannah lagi, di surga. Saya di bumi ya, di dunia jungkir balik kerja pagi malam bahkan sampai di rewang-rewang ke luar negeri. Itu pun pulang masih belum lunas beli rumah. Tapi ini 12 rakaat saja bisa punya rumah di surga. Wah, luar biasa. Rumah di surga wah. 2 lantai, 3 lantai gak ada apa-apanya ya. Di dunia rumah ada kolam renangnya saja udah luar biasa. Gak ada apa-apanya hanya dengan 12 rakaat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan 12 rakaat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Waqalah. Dan telah bersabda. Itu fi'il madhi. Siapa yang telah bersabda? Setiap ada fi'il, ada verb, ada cari subjeknya. Subjek bahasa Arab adalah fa'il. Yang bicara adalah Rasul ya. Waqala itu verb ya, kata kerja, telah berbicara, telah bersabda. Siapa yang telah bersabda? Ya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man, siapa orang? Sholat yang sholat qoblal fajri. Nah ini, sebelum fajar, sebelum subuh. Rakaat ini 2 rakaat wa qabla zuhri. Gandeng ya. Itu apa namanya? Mudhaf ilaih. Wa qabla zuhri dan sebelum zuhur arba'an 4. Wa ba'da dan setelahnya 4. Wa arba'an dan 4 kali qoblal asri sebelum asar dakhalal jannah. Maka akan masuk surga. Nah, tadi sholat zuhur minimal 8 rakaat. Ternyata setelah ngaji ini
Enggak 8 rakaat ya. 12 rakaat. Jadi 4 sebelum zuhur, zuhur 4 rakaat, dan 4 setelah zuhur. Nah, itu lebih banyak sekali fadilahnya. Kalau kita bisa istiqomahkan itu. Karena ini dalilnya. Mang sholla qoblal fajri. Siapa orang yang sholat sebelum subuh 2 rakaat. Wa qoblal zuhri, dan sebelum zuhur 4 rakaat. Ya, arba'an 4 rakaat. Wa ba'da, dan setelah zuhur 4 rakaat. Arba'an 4 rakaat. Wa arba'an, dan 4 rakaat qoblal asri. Sebelum asar. Dakhalal jannah. Maka masuk surga. Jadi sholat subuh berapa rakaat? 4, 4. Zuhur 12, 12. Ya. Asar 8. 8. Di upgrade seperti itu mulai besok ya, termasuk saya pribadi, mami juga, supaya dakhalal jannah, karena nggak ada yang bisa kita andalkan ya. Amal kita sebaik apapun manusia itu pasti punya, ya pasti ada peluang salah ya. Mahalul khata' wan nisyan, tepatnya salah dan lupa. Lupanya macam-macam ya. Orang sholat saja kita lupa Allah ya. Allahu Akbar. Itu communicate kita, komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang diingat bukan Allah. Masya Allah. Itu kan penghinaan. Kayak kita, saya ngomong sama Gus Gus Adi misalkan, kita Gus Rizal ngomong, ya saya bicara dengan Gus Rizal, tapi saya tinggal HP-an, WhatsApp-an misalkan. Itu gimana rasanya? Dipalingkan. Kalian dipalingin pacarnya aja udah stresnya minta ampun, bunuh diri. Nah ini yang punya segalanya kalian palingkan ya. Masa padahal kita semua bergantung kepada, nggak ada lagi ya yang kita gantungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Gak usah itu dah, gak usah pas aktivitas. Saya jamin pas aktivitas lupa semua udah kita. Padahal gimana? Kaifa yarhalu ilallah wa huwa muqabbalun bisyahwatihi. Gimana bisa kita itu ya terkait dengan Allah, dekat dengan Allah, nggak terhijab, sedangkan kita sendiri masih berlumur, ya. Masih belum jenabat, masih banyak sekali dosa-dosa kita. Bangun tidur saja kalau dilihat ya, kalau kita perhatikan bukan bukan Allah yang diingat, nggak doa, langsung HP. Kalau saya bangun tidur yang dilihat jam, waduh kesiangan, lupa sudah. Ibu. Wah jam berapa? Ya? Langsung lompat. Belum lagi kerja, waduh kerja udah, aduh. Ada longgar dikit, nggak mungkin diingat Allah, yang diingat HP-nya dulu, WhatsApp, ya, status, Instagram, hiburan saya, break. Nggak apa-apa lah, sedikit-sedikit, tapi jangan sampai lupa full sama Allah Subhanahu Wa Taala itu. Saya juga kalau kerja itu saya usahakan, saya wajibkan diri saya itu setelah sholat gitu pasti baca Quran ya, setengah juz gitu, lumayan. Jadi kalau pas dawam, pas istiqomah, nanti kebaikan-kebaikan muncul sendiri ya, min haitsu la yahtasib, dari arah yang nggak diduga-duga. Ya minimal buat nebus dosa-dosa kita lah. Kita itu dosanya banyak. Kalau nggak kita tebus dengan hal-hal baik seperti itu, seperti apa nanti kita? Kita masih belum siap dengan eh, cobaan apa, dengan apa? Ujian di, bukan ujian, ya siksaan di neraka nanti. Orang sufi malah lupa sedetik ya. Lupa satu nafas saja sudah maksiat. Lupa satu nafas. Zikrullah, ya. Zikir. Ingat Allah. Itu sudah mereka, Masya Allah. Mereka menyesalnya luar biasa. Kita kita buru-buru menyesal ya. Lupa Allah itu, wah. Malah nggak ngerasa dosa. Malah digunakan untuk halal, eh, obat ya. Obat hatinya malah bukan bukan puasa, bukan baca Quran, bukan amal baik. Obat hatinya apa? Nonton bioskop. Obat hatinya makan. Obat hatinya vacation, healing, healing. Kata orang-orang healing. Healing apanya? Healingnya 5 menit, stresnya ya, pusingnya 5 jam. Kita ke mall, Nah, seneng kan? Seneng ke mall. Kalian ke Aeon gitu, ke Jepang ya. Di Aeon. Apa di Tenjin lah. Tenjin, cuci mata saya.
Cimata. Senang berangkatnya. Wah, mau ke Tenjin. Mungkin senangnya cuma sejam 2 jam. Habis itu uangnya habis. Sedih lagi Gimana? pulang. Nangis. Nangis. Apalagi makannya makan yang apa mahal-mahal. Nggak Keren. jelas lagi halal haramnya. Waduh. Numpuk malah itu. Pasti nanti menyesalnya lebih banyak. Itu yang bikin hati kita nggak bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita semua itu sebenarnya punya mimpi orang hidup ya. Terefleksikan di doa tersebut. Rabbana, wahai Tuhanku, ati itu fi'il amr, komen, datangkan. Ati itu dari kata ata, nama saya Ata, artinya datang. Meskipun orang tua saya tuh ngasih nama saya itu asal-asalan aja, nggak ngerti kalau Ata itu dari bahasa Arab. Makanya nama saya nggak ada Arabnya sama sekali, nggak cocok dipanggil Syekh. Jadi kalau kayak apa? Ghazali, Ahmad Ghazali. Wah, bagus sekali. Ahmad sudah dari mana? Nabi Muhammad ya terpuji. Ghazali dari Imam Ghazali, seorang sufi. Ya, pas, cocok lah. Nah, orang nama saya Atta. Aditya Wardana lagi. Ya Allah. Kalau kata kiai saya dulu ini nama apa namanya? Arti namanya ini piring terbang katanya. Terbang dari mana? Agak Setelah terbang. setelah saya analisis, semakin lama kan semakin tua umur, semakin tinggi ya umurnya kan semakin banyak wawasan. Oh, atas saya hubung-hubungan sendiri aja. Oh, dari kata Arab tuh artinya datang. Aditya bahasa Sanskerta. Saya coba cari-cari. Orang tua saya nggak ngerti itu artinya apa. Pokoknya pantas cocok gitu lah. Ya, tapi bersyukur saya nggak dikasih nama kayak orang apa dulu ya. Lahirnya hari Kliwon, namain Muhammad apa? Kliwon gitu. Legi namanya Legi. Jadi gitu Aditya itu kalau dari Sanskerta artinya kesatria. Wah. Kemudian Wardana, saya ambil dananya saja. Dana itu kan uang ya. Jadi kaya raya. Jadi artinya orang yang datang ke bumi ini seorang kesatria yang datang yang kaya raya. Amin. Saya pas-pasin sendiri. Jadi gitu ya. Atina, datangkan kepada kami fit dunia di dunia ini hasanah, kebahagiaan, kebaikan. Wafil akhirati dan di akhirat hasanah, kebaikan juga. Kita minta kebahagiaan, impian semua orang itu pasti. Nggak mungkin kita nggak pengen bahagia aja. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ya, cuma masalahnya yang jadi problem itu kan misunderstanding. Fit dunia hasanah itu misunderstanding kebanyakan dari kita, tergelincir. Kita mikirnya masih orientasinya masih materialistik. Fit dunia hasanah apa istri cantik. Fit dunia hasanah apa mobil yang gila. Fit dunia hasanah apa uang banyak. Makanya orang koruptor-koruptor sampai bunuh-bunuhan itu kan mereka tergelincir semua. Mudah-mudahan ya. Nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari seperti itu. Amin. Gak apa-apa lah kita nggak kayak sekaya mereka nggak apa-apa. Yang penting hidup kita itu tentram gitu. Ayem. Dikira orang yang banyak itu lebih lebih itu lebih bahagia. Orang saya aja tak rasain. Saya dulu lihat waktu kuliah, lihat orang sibuk tuh seneng. Ya, mau janjian sama dosen. Nggak bisa ya, saya sekarang ke Bandung, saya besok ke luar negeri. Waduh, enak banget ya orang sibuk ini. Nah, sekarang saya rasakan berangkat pagi, ya, pulang malam gitu, sibuk gitu. Disibukkan dengan hal tersebut. Misalkan ada urusan ke luar negeri. Nggak enak ya seperti itu. Repotnya minta ampun. Ya enaknya itu kalau di hadapan orang. Kemana? Ke Jepang. Wah keren ya. Keren gundulmu. Nggak ngerasain soalnya. Di sini Nggak ngerti kalau hal-hal dari sana susah. tepar. Ngurus visanya, riwa-riwi. Apa namanya? Belum lagi makanannya repot cari. Ini kan teman-teman kalau dilihat statusnya sama teman-teman yang di daerah. Kan keren tuh. Ya nggak? Gitu. Nggak ngerti kalau di Jepang juga. Sebenarnya sama saja ya. Di sini Sawang enggak. senyawang seperti itu. Nah, Tapi kan orang mobilnya bagus.
dikira nggak mumet ya. Belum lagi nanti mikir servisnya, ngeluangin waktunya berapa lama. Nanti kalau akinya habis. Saya kemarin aja ini kan di sini dapat apa pakai mobilnya itu. Pak Alik saya itu jadi pejabat struktural di Kementerian Agama. Punya mobil ya, mobil dinas sama supirnya. Jadi mobilnya dikasihkan, bukan dikasihkan ya, ditaruh di rumah saya. Kemarin tak coba jalan-jalan sama anak-anak sama istri weekend. Ternyata di tengah jalan Adam itu seneng banget kalau ada masjid di Indonesia. Deso. Di Jepang nggak ada masjid. Indonesia. Nggak ada masjid. Bentuknya kubah itu loh. Tiap ada masjid minta berhenti. Akhirnya berhenti waktu itu. Nah habis berhenti, dia udah ngerasain masjid Adam itu. Kemudian naik mobil lagi. Mau tak starter nggak bisa. Akinya habis. Bagusnya. Nah, itu kan kelihatannya enak orang punya mobil ya. Kalau saya misalkan naik motor, enak naik mobil itu. Terus nanti kalian kalau udah naik mobil, ngelihat yang lebih itu lagi, oh enak ya naik pesawat. Naik pesawat, naik terus lagi. Oh enggak, nanti apa namanya? Setelah naik yang paling puncak, nanti kembali lagi. Oh paling enak tuh naik sepeda atau jalan kaki gitu. Karena kita nggak ngerti saja seperti itu. Belum lagi nanti banyak kalau halus, habisnya berapa juta. Wah, macam-macam lah. Jadi kebahagiaan yang utama Banyak. itu apa? Salah satunya itu ya, zikrullah. Ya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pokoknya hidup itu ingat Allah, nggak maksiat, itu udah cukup itu. Pasti bahagia lah. Yang buat kita nggak bahagia itu karena nafsu kita sendiri, ya, keinginan kita sendiri. Kita pengennya macam-macam. Tapi ya kalau selama itu buat hal yang baik nggak masalah lah ke level-level kita. Karena hidup itu kalau nggak ada impian seperti itu, nggak ada misi, kurang bergairah ya hidup itu. Kalau kayak kita mah kalau nggak disibukkan hari-hari kita, pasti males. Ya. Zikir apanya? Zikir siri, Tidur. zikir siri. Jadi nggak usah nggak usah keras. 20 menit, 30 menit tidur pasti. Lebih banyak tidur penyakit. Ini kalau level kita ya udah kita jalani saja apa kesibukan kita, jalani saja. Ya. Kita jangan lihat orang-orang yang levelnya di atas kita, misalkan Habib Lutfi tiap hari kerjanya zikir, tapi uangnya banyak banget. Jangan lihat itu. Ya, bisa jadi karena kita itu bukan dia. Gitu. Level kita beda dengan dia. Kalau kita masih ditakdir sama Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu, ya seperti itu. Dan Allah pasti akan apa ya? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau emang kualitas kita bagus, karakter kita bagus, pastilah. Jangan usah khawatir. Nanti sama Allah di apa? Disepadankan apa yang kita miliki itu. Bisa jadi orang kaya-kaya itu punya mobil bagus-bagus, rumah bagus-bagus. Mereka nggak ngerasa memiliki itu. Ya. Kalau kita punya dikasih mobil bagus, rumah bagus, bisa jadi, wow rumahnya tiap hari dipelamir, di apa, dicat. Jadi kapan Ya, waktunya buat ibadahnya gitu. Lihat orang-orang yang kaya-kaya sibuk. pemimpin itu. Mereka dikasih tugas apapun selesai. Kita dikasih tugas ini sedikit aja mungkin udah stres, ya. Nggak bisa ke handle gitu. Jadi tergantung sama level kita emang, level kualitas kita gitu. Oke, lanjut ya. Kita nggak usah lama-lama. Mana ini? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, siapa orang sholat yang sholat qabla zuhri sebelum zuhur arba'an 4 rakaat, karena maka ada orang tersebut ka'adli rokobatin mim bani Ismail, seperti apa? Budak yang adil dari Bani Ismail. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang sholat yang sholat rakaat ini 2 rakaat fi khalain, di dalam tempat yang sepi. La yaro, tidak ada yang melihat kepadanya. Ya, tidak ada yang melihat, orang-orang nggak ada yang lihat gitu. Kepada orang tersebut illallah, kecuali Allah, wal malaikatu, dan malaikat. Jadi kita sholat itu benar-benar apa namanya, rahasia. Sholatnya di tempat yang sepi gitu. Jadi benar-benar nggak ada ria. Kita kan sholatnya masih ria.
Kalau kita sholat sama orang, biasanya sholat sendirian 5 menit, kalau sama orang jadi 10 menit. Kalau sendirian kulhu, sama orang jadi panjang, dan sebagainya. Nah, kalau orang sholat di tempat yang sepi, ya 2 rakaat saja. Tidak ada orang yang melihatnya kecuali Allah dan malaikat. Kutibalahu, maka dicatat lahu baginya baro'atun, ya, bebas. Kita punya tiket bebas minan nari, dari neraka. Ya, kita sholat 2 rakaat. Sholat apapun ya. Itu sholat sunnah maksudnya. Sholat sunnah apapun. Nggak ada orang lihat. Ini sholat tahajud ini. Ini yang mungkin agak agak pas ya. Karena malam nggak ada orang yang bangun kecuali kita. Kecuali tahajudnya dipakai status. Alhamdulillah bisa sholat tahajud 12 rakaat, Malam 12 rakaat, 24 rakaat. duduk lagi. Yang mungkin beda kalau yang seperti itu ya. Ini benar-benar pure, ya. Murni, ikhlas, sepi, yang lihat hanya Allah dan malaikatnya. Maka kita akan dapat tiket, golden ticket ya. Emangnya Indonesian Idol aja yang golden ticket ya. Ini golden ticket bebas dari neraka. Last one ya. Hadis terakhir, kita setengah-setengah saja. 5 hadis, 5 hadis maksudnya. Ini kalau dulu di Jepang 1 bab, sekarang setengah bab saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidak ada dari hamba, yang enggak ada dari hamba itu yusolli, yang sholat, fi baitin, di dalam rumah, mutlimin, yang gelap, birukuin, dengan rukuk tamin, yang sempurna, wasujudin, dan sujud tamin, yang sempurna. Ya, siapa orang yang sholat di rumah gelap gitu ya. Kalau malam sholat tahajud misalkan digelapkan rumahnya, jadi biar bisa khusyuk. Jangan malah sebaliknya ya, saking khusyuknya bablas tidur. Jadi muslimin gelap, dirukuin dengan ruku tamin yang sempurna, wasujudin, dan sujud tamin yang sempurna. Illa, kecuali wajabat, wajib lahu baginya. Apa wajib baginya? Al jannatu, jannah, surga. Bila hisabin, dengan tanpa hisab. Ya, udah nggak usah dihisab-hisab dah, langsung masuk surga ya. Los. Ini VVIP ya, very very important person. Kalau kita punya tiketnya ini, kita sholat rakaat, kita amalkan semua misalkan ini. Sholat sunnah tadi. Yang 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh. Kemudian kalau sholat tanpa pamrih, tanpa riya, ya ikhlas. Kemudian di tempat yang sepi atau gelap gitu, yang sempurna, yaitu maknina, yang benar-benar khusyuk gitu ya. Kalau sempurna itu kita akan dapat ya tiket VVIP, enter to jannah, masuk surga. Amin. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya pengajian kita malam hari ini. Amin. Mohon maaf jika banyak salah. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun.